Damene di batana sumurung sian saluhut naroha imama ngaramu tiang ke ate-ate dohot pikiran munah ti bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amin. Kuria nahina holongan Tuhan ta Yesus. Shalom. Selamat hari Minggu madihita. Shalom. Ala gudang di sona kaiyana kota udang gabi maul nasida mangatusi jamitaku di bahasa Indonesia mak upasahat jamita. Kepada anak-anak kami siswa SMA 12 selamat datang. Terima kasih atas puji-pujian dan nanti juga masih akan dilanjutkan setelah selesai ibadah. Semoga semakin bersemangat untuk terus bersaksi dengan nyanyian dan kompak di dalam persekutuan, apalagi di tengah-tengah lingkungan yang tentu yang bisa disebut kalian mungkin minoritas ya, tetapi menjadi saksi di tengah-tengah mayoritas. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis di dalam surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Demikian firman Tuhan. Amanginang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perkataan Rasul Paulus ini sama seperti apa yang dia ungkapkan di dalam Filipi 1 ayat 21 yang dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bagaimana seorang Paulus sampai membuat pernyataan seperti itu? Mati pun adalah keuntungan. Dan itulah sesungguhnya yang menjadi pemahaman dan landasan iman kita. Kalau kita hidup di dalam Kristus. Dan kalau mati, itu adalah keuntungan. Karena apa? Karena kita akan bisa bersama-sama dengan Kristus yang sudah
ada di dalam sorga. Hidup adalah Kristus selama di dunia. Artinya bagaimana hidup kita ini adalah pewujud nyataan Kristus. Bahwa keberadaan kita di dunia ini adalah mewakili Kristus, menjadi penampakan Kristus, menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh orang-orang di sekeliling kita dengan mudah. Artinya dengan kehadiran kita orang akan mengenal Kristus dan mengenal dengan benar siapa Kristus itu melalui hidup kita. Orang yang seperti itulah yang dikatakan beruntung kalaupun ia mati. Kematian itu adalah keuntungan. Apabila kita sudah bisa menyatakan Kristus dalam hidup kita ini. Dan inilah yang menjadi pergumulan Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus ini. Ketika dia berhadapan dengan banyak masalah, penganiayaan, penghinaan, penindasan, bahkan bencana dari lingkungan, dari alam, tantangan alam yang dia hadapi, itu tidak membuatnya gentar dan mundur, apalagi meninggalkan Kristus. Sebaliknya itu menjadi kebanggaan bagi dia. Karena dengan pengalaman-pengalaman seperti itulah dia bisa membuktikan bahwa Kristus ada di dalam hidupnya. Oleh pemahaman dan keyakinan yang seperti inilah, maka Paulus merasakan ada dua unsur yang mendesak hidupnya. Satu sisi secara kedagingan dia menderita, dia mengalami aniaya, dia mengalami sakit penyakit. Tetapi dari satu sisi dia juga rindu untuk segera meninggalkan hidup di tubuhnya dengan segala tantangan dan kelemahan ini. Tetapi akhirnya dia juga menyatakan, selagi aku masih hidup, berarti hidupku masih berguna bagi orang-orang. Selama aku hidup, berarti hidupku ini masih bermanfaat bagi orang-orang. Bagi orang banyak yang bisa melihat dirinya, yang merupakan gambar atau surat Kristus, yang bisa menggambarkan, menjelaskan bagaimana Kristus yang menderita itu di tengah-tengah dunia ini, itu tergambarkan dan dibaca orang dari keberadaannya dalam segala susah, sakit, penderitaan, dan penganiayaan. Segala yang terjadi di dalam tubuhnya itu selama dia hidup di dunia, itu menggambarkan Kristus yang menderita untuk orang banyak. Bahwa setiap orang yang percaya di dalam Kristus, hidupnya di dunia ini adalah menjadi manfaat bagi orang lain. Keberadaan kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus selama kita hidup di dunia ini, bagaimana itu bermanfaat bagi orang-orang yang memancarkan cahaya, yang menggambarkan bagaimana Kristus di tengah-tengah dunia bagi orang banyak. Sehingga orang pun beruntung dengan keberadaan kita, baik dalam susah, dalam kita penderitaan, dalam segala sesuatu pengalaman, apalagi ketika kita bergembira bersama seperti ini. Sedangkan dalam susah saja sekalipun, orang beruntung karena melihat di dalam kehadiran, di dalam diri kita hadir Kristus, tergambarkan Kristus dalam keberadaan kita. Begitu pula lah, apalagi ketika kita bersuka cita seperti ini, kita bergembira memuji Tuhan
maka orang pun akan terberkati dengan keberadaan kita. Saudara-saudara, inilah kondisi dan posisi seorang yang sudah hidup di dalam Kristus. Dan inilah gambaran yang harus menjadi nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Inilah yang pemberitaan nyata, penginjilan yang konkret, yang membuat orang juga mengerti tentang Kristus melalui kehidupan kita yang nyata. Apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, segala sesuatu yang menjadi bagian keberadaan kita selama kita hidup di dunia ini, itu menjadi pemberitaan Injil yang menggambarkan Kristus, yang memancarkan wajah Kristus kepada orang-orang yang melihat dan mendengar yang ada bersama-sama dengan kita. Nah, oleh karena itu Paulus juga mengatakan, aku bingung mana yang harus kupilih. Apakah aku harus tinggal di dunia ini dengan segala sakit, penyakit, penderitaan, penganiayaan yang dialami dalam tubuhnya itu? Atau dia ingin juga rindu untuk segera melepaskan keberadaannya dalam tubuh manusiawi ini, untuk bisa segera bersama-sama dengan Kristus dan mengenakan tubuh yang rohani yang sudah dipersiapkan bagi dia di dalam sorga. Nah, inilah gambaran yang disampaikan oleh Paulus di dalam suratnya 2 Korintus pasal 5 ini, yang digambarkan seperti orang yang sedang berpakaian dan sudah tersedia pakaian yang baru. Bagaimana dia supaya bisa segera menanggalkan pakaian yang lama untuk memakai pakaian yang baru? Itulah tubuh kita ini, pakaian yang lama, pakaian yang buruk, yang ingin segera kita tanggalkan supaya kita bisa mengenakan pakaian yang baru. Itu tubuh yang rohani itu. Tetapi tentu dalam kehidupan kita secara manusiawi, kita juga punya keinginan bagaimana seandainya tidak usahlah ditanggalkan baju yang lama ini, tetapi baju yang baru itulah langsung dipakaikan. Itulah keinginan manusiawi kita, supaya kita selama hidup di dunia ini, kita juga bisa tetap dengan tubuh jasmani, baju yang lama, tetapi juga kita sudah mengenakan baju yang baru. Tetapi itu tidak mungkin, karena baju yang lama ini harus ditanggalkan. Itu juga yang digambarkan oleh Paulus sebagai kemah atau perlape-lapean, rumah sementara. Rumah yang baru, yang permanen sudah disediakan, tetapi kita juga masih sayang dengan rumah kita yang lama, perlape-lapean, kemah. Tidak mungkin kemah ini kita masukkan ke dalam rumah yang baru. Rumah yang baru sudah tersedia bagi kita. Rumah yang lama harus ditinggalkan. Tetapi kapan waktunya? Itulah yang dikatakan pengadilan Kristus. Kita harus menghadap pengadilan Kristus, di mana kita juga harus memutuskan tinggalkan rumah yang lama, lepaskan baju yang lama untuk mengenakan baju yang baru, untuk mendapatkan rumah yang baru itu. Karena tidak mungkin baju yang lama ini boleh layak untuk memakai baju yang baru. Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang menjadi bagian dari panggilan Kristus bagi kita. Jika kita sudah mengerti, menghayati, dan percaya bahwa kita sudah menerima Yesus Kristus
Dia sudah menyediakan bagi kita rumah yang rohani, baju yang baru. Tetapi selagi masih kita mengenakan baju yang lama, kerjakanlah sesuai dengan porsi-porsi kita dengan baju yang lama ini selama kita hidup. Itulah tugas kita selama kita di dunia ini. Bekerjalah menjadi pancaran gambar surat Kristus dengan tubuh kita yang buruk ini, dengan baju kita yang lama ini, untuk menyaksikan kepada dunia ini sukacita kita akan adanya baju yang baru, rumah yang baru yang sudah disediakan, yang nanti juga akan kita kenakan, akan kita miliki. Tetapi selagi masih kita di dunia ini, kerjakanlah, tunjukkanlah bahwa kita sudah memiliki, sudah tersedia rumah yang baru itu, dengan sukacita memberitakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itulah saudara-saudara, maka penderitaan apapun yang terjadi bagi orang-orang percaya seperti Paulus dan para penginjil, itu menjadi kesukaan dan kebanggaan kalau dia bisa mempraktekkan segala sesuatu yang menjadi wujud gambar dari Kristus dalam tubuhnya, dalam hidup di dunia ini. Penderitaan itu pun menjadi kebanggaan karena menjadi gambaran Kristus di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan, sama seperti Kristus yang menderita itu. Demikian juga maka kesulitan hidup apapun yang menimpa kita sebagai orang percaya, tidak lantas kita katakan, kalau begitu kutanggalkanlah baju yang lama ini. Artinya dia tidak mau lagi untuk menerima baju yang baru, karena baju yang lama ini mungkin sudah sempit, sudah ada robek-robeknya, dan ada sakit penyakit dalam tubuh kita ini. Karena masih ada pekerjaan kita yang belum selesai, ada bagian dari pekerjaan yang masih harus kita kerjakan sampai selesai waktunya kita menanggalkan tubuh kita ini, meninggalkan dunia ini, untuk nanti mengenakan baju yang baru. Dan kita tidak akan kesal, tidak akan bosan, seberapapun keberadaan kita di tengah-tengah dunia ini, dengan segala keterbatasan kita. Kita bisa bersyukur karena masih diperkenankan Tuhan memakai baju yang lama ini, menunggu nanti baju yang baru yang akan kita pakai. Dan itulah kemanusiaan kita sebagai manusia yang hidup di dalam keterbatasan dan kelemahan kita di tengah-tengah dunia ini. Amanginang kesukaan yang seperti itulah, sukacita seperti itulah yang harus kita miliki. Bagaimana digambarkan seperti seorang ibu yang akan melahirkan bayinya. Dia sudah membayangkan sukacita bayi yang ada dalam kandungannya itu akan segera lahir, akan dia lahirkan, akan ada sukacita yang baru yang tidak terlukiskan. Tetapi dia masih harus menjalani masa mabbibi, mengalami sakit bersalin untuk dia bisa melahirkan bayinya dan sukacita yang sudah tersedia. Gambaran seperti itulah kehidupan kita selama kita di dunia ini. Betapapun kita menderita, seperti seorang ibu yang segera akan melahirkan, dia harus mengalami sakit, menderita, tetapi dia tidak akan katakan mate maau. Tetapi dengan semangat dia akan bersukacita karena ada gambaran tersedia anak yang terkasih akan lahir. Dia tidak akan berputus asa, tetapi dengan semangat, dengan sukacita, dia akan melalui masa sulit pabebeon itu, sakit bersalin itu harus dia lalui. Dan setelah
lahir anaknya, maka penderitaan itu pun tidak akan dia rasakan dan tidak akan dia ingat lagi. Dan itulah gambaran hidup kita sebagai orang-orang yang sudah mengimani Kristus. Hidup di dunia ini seperti seorang ibu yang sedang bersiap untuk bersalin. Dalam penderitaan sakit bersalin itulah ketika kita pun harus mengalami sakit dan penderitaan. Tetapi itu menjadi sukacita bagi kita karena akan lahir seorang anak yang kita kasihi. Dan gambaran seperti itu juga menjadi wujud dari apa yang dilakukan oleh orang-orang percaya, oleh Paulus dan para penginjil. Penderitaan oleh karena pemberitaan Injil. Dia yakin karena akan banyak orang yang akan menerima kabar keselamatan, kabar yang baik dan mendatangkan sukacita. Amang-inang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, secara khusus saya mau menyampaikan pesan-pesan seperti inilah yang mau kita hayati. Kalau saya juga berusaha dengan giat untuk melakukan pembinaan kepada para pengurus seksi-seksi, semua yang ambil peran dalam pelayanan di jemaat kita ini, seperti nanti sekali sebulan semua unsur-unsur Dewan Diakonia hari Rabu, setiap Rabu yang ketiga, semua unsur-unsur yang ada di bawah Dewan Marturia, hari Minggu keempat, semua unsur-unsur dan pengurus Dewan Koinonia. Bagaimana supaya iman yang seperti ini boleh kita miliki? Supaya kita juga mengerti apa panggilan Tuhan bagi kita. Bagaimana kita melayani di tengah-tengah jemaat kita ini dalam peran masing-masing di tempat di mana kita diberikan Tuhan melayani. Bukan hanya para haludu partohonan, tetapi semua jemaat, semua orang percaya, bukan hanya pendeta. Kita harus memberitakan Injil itu dengan porsi kita masing-masing. Tetapi kalau kita tidak mengerti firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa melakukan itu dengan sukacita? Bagaimana mungkin kita akan dengan semangat untuk mengerjakan semua itu? Karena itulah saudara-saudara, kalau diundang pada pertemuan-pertemuan yang sekali sebulan, juga dengan orang tua perguru malua, setiap Sabtu ketiga ibadah bersama dengan anak-anak. Dan apa yang bisa kita kerjakan juga dari pertemuan-pertemuan yang kita lakukan itu sebagai koordinasi pelayanan kita. Supaya betul-betul kita jangan lagi bekerja karena aku mau, karena maunya aku, tetapi karena memang Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Sehingga pekerjaan pelayanan sekecil apapun yang kita lakukan itu menjadi wujud pancaran menggambarkan kasih dan sukacita di dalam Kristus. Sehingga tidak akan ada lagi orang marumutungut yang kesal, yang bosan, apalagi yang tidak mengerti dengan apa yang dia kerjakan. Supaya setiap unsur pelayanan apapun yang dipercayakan Tuhan kepada kita, itu adalah menjadi kesaksian dengan sukacita kita mengerjakan itu. Betapapun mungkin kita harus berkorban waktu, kita mungkin harus banyak lagi belajar. Dan jangan andalkan kepintaran karena kita hebat, karena kita orang yang mempunyai pendidikan, tetapi karena dengan kesadaran bahwa di dalam diri kita ada Kristus. Itulah yang mau kita beritakan dengan pelayanan-pelayanan kita. Oleh karena itu, amang-inang saudara-saudara, bagi semua
yang sudah tercantum dalam kepengurusan seksi atau tim di dalam pelayanan jemaat kita ini. Marilah ikut, datanglah untuk ibadah-ibadah dan pembinaan yang kita lakukan, sekaligus sharing untuk koordinasi pelayanan, supaya jangan kita anggap aku bekerja untuk karena diriku, tetapi sungguh dalam pelayanan kita itu gambaran pancaran Kristus bisa kita wujud nyatakan, dan orang pun akan melihat berbeda apa yang kita lakukan dari apa yang dilihat di tempat-tempat lain. Karena disinilah kita akan bisa dengan segala cinta kasih kita, dengan segala sukacita kita, dengan ketulusan hati, kita akan mempraktekkan itu, sehingga di luar pun itu akan menjadi gaya hidup yang membuat kita sungguh menggambarkan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Karena itu biarlah seperti apa yang sudah disampaikan di dalam warta, tikting, undangan, hadirlah setiap unsur, supaya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu menguatkan iman kita, memberikan bobot dari spiritualitas kita, kerohanian kita dalam pelayanan kita di jemaat ini. Yang tanpa ada bobot rohaninya, tidak ada gunanya kita ambil bagian dalam pekerjaan apapun di gereja ini. Tanpa ada sentuhan rohani, tanpa muncul dari hati yang tulus keyakinan iman yang seperti itu, tidak ada bedanya apa yang kita lakukan di gereja ini dengan di tempat-tempat lain. Karena disinilah kita akan juga belajar untuk terus dibekali dan bersama-sama mendukung dalam kehadiran kita, pelayanan kita boleh saling menopang, mengalami kehadiran Kristus di tengah-tengah gereja kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk setiap firman yang boleh kami dengar dan renungkan. Kalau hari ini Tuhan mengingatkan kami betapa hidup kami bukan karena apa yang kami miliki secara fisik, jasmani, materi, dalam tubuh fisik dengan segala kelemahan, keterbatasan, tetapi adalah karena apa yang tidak kelihatan, nilai-nilai kerohanian yang sungguh itulah yang menjadi gambaran yang sesungguhnya dari kerinduan hati kami. Jadikanlah kami sebagai saksi-saksi-Mu yang memberitakan Injil-Mu melalui setiap praktek kehidupan kami, dalam pengalaman sakit maupun sukacita, dalam berbagai pergumulan, dalam berbagai kesulitan. Disitulah kami justru merasakan kehadiran Tuhan dan menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah lingkungan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan kami boleh ambil bagian di dalam pelayanan di gereja-Mu ini. Tetapi biarlah iman yang sungguh dengan kerohanian yang semakin bertumbuh, kami boleh dengan tekun, dengan setia dan taat mengambil bagian dalam kesaksian kami. Berkatilah juga setiap pelayan-pelayan yang ada di gereja-Mu ini. Sekecil apapun bagian dari pelayanan yang dilakukan, itu menjadi gambaran dan pancaran Kristus, menjadi surat Kristus yang hidup, yang dapat dimengerti untuk orang juga bisa percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan setiap orang yang sedang mengalami kesulitan dalam pelayanan, dalam kesaksian hidup, yang selalu juga harus mengalami pergumulan, harus berkorban untuk taat melakukan panggilan-Mu. Tetapi justru disitulah kami semakin diteguhkan, sehingga kami tidak menjadi lemah, apalagi mengundurkan diri dan meninggalkan Kristus. Karena di saat-saat kami sulit
Dalam kesusahan itulah kami mengalami kehadiran-Mu. Berkatilah setiap kami dalam pelayanan kami, juga jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan hidup, supaya di tengah-tengah pergumulan hidup itulah menjadi kesaksian yang nyata bahwa Kristus ada di tengah-tengah kehidupannya. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit atau sedang dalam pemulihan, dalam perawatan di rumah. J. Manulang Guru Simatupang dari WEK 1, S. Situmorang Guru Simanjuntak dari WEK 3, DP Pasaribu Guru Tasoid dari WEK 3, D. Nababan dari WEK 5, dan Stefania Bornenggolan dari WEK 8. Begitupun dengan kami masing-masing dalam berbagai kesulitan yang kami alami, dalam berbagai beban hidup, juga pengharapan serta cita-cita kami bawa kepadamu Tuhan, agar kami tidak menyerah, tetapi semakin dikuatkan. Justru di dalam semua kesulitan, sakit, dan penderitaan itulah Kristus menjadi nyata di dalam kehidupan kami. Berkatilah setiap anak-anak yang telah Engkau titipkan bagi kami dalam keluarga sebagai orang tua, agar semakin tekun dan teguh dalam tugas-tugas kesehariannya untuk mempersiapkan masa depan menjadi kesaksian yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada hari ini. Biarlah sepanjang hari ini kasih karunia-Mu memenuhi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.